Iya kan, itu satu ya. Saya cermati karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi masalah cawe-cawe disayangkan karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah, tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Faldo tadi poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisa ini katanya peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu, kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silakan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi dengan berarti nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Faldo bilang, Pak Jokowi ingin agar punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh. Kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih pemilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu. Ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi, itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah, selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah, Jokowi dengan Indonesia sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini membangun Indonesia yang lebih produktif, baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata. Ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik satu lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang sekaligus lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran. Inilah yang kemudian dia berpikir, dia berpikir presiden ke depan dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan, ini diwujudkan secara teknokratik. Nah, inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat, saya kira itu.